Boleh Bunda Pita silakan karena nih kita nanti cukup asik ya. Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam alhamdulillah, warahmatullahi salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kabar ayah bunda, kakak, adik pada malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Semangat ya Bu. Dahsyat. Maaf ini ya, saya terlambat masuk karena belum cepat ada suami pulang. Jadi ini tadi sekarang dulu. Iya. Iya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam ruangan. Oh ya, yang di Google Meet belum dengar suara saya. Oke. Baik. Iya, siap. Apa kabar ya? Saya ulangi lagi ya. Apa kabar sahabat pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Ya. Terima kasih buat sahabat yang sudah hadir tepat waktu pada malam hari ini. Kita akan melakukan riyadhah ya, amalan rutinan langitan kita yang pada malam hari ini kita akan membawa suasana baru buat sahabat semuanya, karena ada ilmu yang mungkin belum pernah sahabat dengarkan atau ilmu yang belum pernah sahabat dapatkan di ruangan magnet rezeki manapun. Karena ini baru ya Bunda. Ya, pertama kali ya Bunda ya, insya Allah ya. Pertama kali. Meskipun sebenarnya hal ini juga pernah dilakukan oleh Gurunda Ustadz Nasrullah, tapi mungkin dari sahabat semua masih belum terlalu sering mendengar gitu kan, karena Gurunda Ustadz Nasrullah sendiri anandanya pernah kehilangan HP gitu ya, dan pernah terjadi tumbukan-tumbukan persoalan hal yang tidak mudah lainnya yang didapatkan oleh Ustadz Nasrullah ya. Dan pada malam hari ini kami akan khusus ya menyediakan atau memberikan sebuah ilmu kepada sahabat, gimana sih cara memproteksi ya, memberikan pagar gitu ya, ibaratnya sebuah rumah diri ini harus senantiasa dipagerin ya. Pagarnya bukan pagar sembarang pagar, tapi pagarnya adalah pagar ajaib ya, pagar ala magnet rezeki yang bisa membuat kita semua ini merasa aman, merasa tenang, merasa nyaman, damai ada di dalam pagar itu gitu ya. Karena pagarnya ibarat yang kokoh, yang macan bisa masuk atau musuh tidak mudah menyerang. Kalaupun ibaratnya seperti itu, kalaupun nanti ada hal yang tidak diinginkan kan, tetapi ketika kita sudah punya proteksi diri, dan yang malam ini insya Allah akan dibagikan oleh Bunda Susan ya, akan membuat hati kita ya nyaman-nyaman aja. Misalnya terjadi tumbukan kayak saya pekan kemarin ya, hari Kamis yang lalu gitu, heboh banget. Itu nggak cuma satu kata Indonesia. Satu Indonesia ya teman-teman, LOP ini kan dari seluruh penjuru Indonesia ya, satu grup gitu ya. Aduh Allah, Bunda Pita HP-nya kemana, cepat kembali itu ya, langsung pada aktif semua, Masya Allah luar biasa gitu ya. Itulah energi kebaikan kita, itu energi kebaikan yang ternyata energi tersebut ya bisa membuat kita semua itu merasa bisa bersatu ya, karena disatukan oleh sebuah rasa keterhubungan, rasa keterikatan ya, kita semua satu sama hubung. Seorang muslim itu, kata Rasulullah berpesan, ketika ada saudaranya yang sakit atau tertimpa bala atau tertimpa bencana, itu ikut merasakan juga ada keterhubungannya, seolah-olah dia yang sakit gitu kan, seolah-olah dia yang disakiti orang lain, atau seolah-olah dia yang tertipu soalan itu. Nah, jangan
Kenapa di Mahnet Rezeki kita slogannya ya Ustadz Nasrullah selalu sampaikan sampai sekarang ini ya itu tadi satu sama terhubung. Dan kenapa kita ada di dalam ruangan Zoom? Kenapa kita bisa ada di ruangan Google Meet pada malam hari ini? Karena ya tadi kita ada keterhubungan. Nah, memproteksi hal-hal yang kita sayangi, memagari hal-hal yang kita miliki saat ini bukanlah suatu perkara yang biasa ya. Karena kalau kita punya barang ya seolah-olah kalau kita punya barang itu kan sebenarnya amanah dari Allah gitu ya. Nah, kalau kita memperlakukan barang-barang itu ya biasa aja, maka dia nggak akan kembali dengan tuannya ketika terjadi suatu persoalan, misalnya kayak saya kemarin diambil gitu, nggak sengaja diambil, entah beneran diambil, saya walau alam saya nggak ada perasaan menuduh kepada orang lain atau gimana sama teman saya satu kantor, nggak. Pada faktanya toh HP itu bisa berjalan dengan sendirinya menghampiri saya kembali gitu kan. Setelahnya apa gitu kan. Ya itu tadi saya sudah menceritakan step-stepnya, langkah-langkahnya ya waktu hari Jumat kita HP saya diketemukan. Saya langsung praktek dalam garis kebenaran. Pokoknya benar-benar materi RMR level 2 banget deh. Itu yang saya lakukan gitu kan. Setelah itu alhamdulillah pagi-paginya Allah ridho gitu, akhirnya jalan lagi. Ya, malamnya itu dari jam hilang sampai paginya jalan itu kurang lebih jam 8 gitu. Dia HP jalan lagi ditemuin sama murid saya itu, saya self talk terus. Self talk tanpa ada rasa menyalahkan orang lain, tanpa ada rasa yang gimana sakit hati dendam gitu. Saya menyalahkan diri sendiri saya yang salah, saya harus belajar ya Allah, saya minta ampun gitu. Dalam hati saya self talk terus. Saya japri aja itu HP-nya. HP kamu pulang ya, sini doang kamu pulang, kamu kan punya umat bukan punya saya gitu kan, kamu harus bareng-bareng sama saya lagi gitu buat jalan syiar kebaikan. Udah saya gitu aja gitu. Nggak tahu bagaimana, mungkin itu juga saya merasa karena HP adalah energi gitu kan, energi di dunia kuantum, dan dia juga kan meskipun dia logam gitu, logam itu dari mana asalnya gitu. Logam itu kan asalnya dari bumi ya, ditemukan dari mineral-mineral dari dalam bumi, sedang bumi itu adalah makhluk. Nah, semua yang ada di dalam dunia ini seperti Gurunda Ustadz Nasrullah sampaikan adalah energi. Everything in this universe is energy. Jadi apapun yang ada di dunia ini, meskipun itu benda mati, apa itu plastik, apa itu botol, dia punya energi. Jadi kita bisa tarik ke tangan kita lagi manakala benda itu menjadi kita ini adalah sebuah magnet ya. Nah, tapi magnetnya hilang manakala sahabat keluar, manakala Ya, alhamdulillah. Ala kulihal. Bunda Pita udah masuk lagi apa belum? Bunda Pita. Keren pokoknya keren. Iya, keren. Sabar ya Pak ya. Ya Bapak Ibu, ini bagian dari praktek kita ya. Menghadapi apapun tetap BTS ya. Karena apa sih sebenarnya yang kita pelajari di Magnet Rezeki? Ya saya sampaikan ada di grup THMR tadi pagi ya. Sebenarnya kita belajar untuk menjadi penduduk surga kembali Bapak Ibu. Kita belajar menjadi kumpulan orang-orang karena kita bareng-bareng ya. Menjadi penduduk surga, yaitu yang bagaimana? Yang bahagia tanpa syarat. Dalam keadaan apapun bahagia gitu Bapak Ibu. Kalau sudah BTS ya akhirnya nanti mudah sekali jeling-jeling terwujud ada apa yang diinginkannya.
Silakan Bunda Pita kembali lanjutkan. Sudah masuk Bunda Pita? Ya. Bahagia tanpa syarat. Terutama yang paling tidak mudah adalah saat kita mengalami tumbukan, disuruh bahagia gitu. Gimana sih Bunda, susah gitu. Nah, karena kan kita kan ada nafsu Bapak Ibu di sana. Ya. Nah, di sanalah kalau kita bisa melewatinya, kita bisa mengendalikannya tetap dalam kondisi yang bahagia tanpa syarat. Ajaib banget Bapak Ibu. Frekuensi energinya tuh high vibration. Nah, kalau sudah seperti itu, menyelaras dengan rezeki Allah yang sangat mulia. Akhirnya bisa ditarik dengan mudah gitu. Karena udah tinggi kan, rezeki Allah kan tinggi. Nah, energi kita menyama tinggi gitu. Jadi akhirnya apa aja yang kita inginkan, ya pesanan itu datang gitu. Ya, Masya Allah. Ya, silakan Bunda Pita. Bunda Pita udah on? Silakan. Kepental Bunda Pita. Ya, silakan Bunda Pita. Ya, yang di Zoom-nya saya masih kebentar, Bunda. Oke, ya. Saya lanjutkan aja. Nanti Bunda Pita tambahin di itu ya. Saya mulai ya. Ya, silakan bisa Bunda. Oke, ya. Oke. Udah masuk tuh Bunda Pita, ya. Ya, baiklah Bapak Ibu semua, saya mulai aja ya. Karena saat Bapak Ibu mau belajar menjadi orang yang bisa memagari gitu ya, membentengi gitu kan, bisa membuat pagar goib. Nah, Bapak Ibu harus strong gitu, bukan strong tubuhnya aja bukan, tapi jiwanya juga gitu kan. Nah, penjelasan dari pagar goib ini saya harus mengambil materi ya, saya harus menyampaikan materi yang di sana membersamai Bapak Ibu nanti menjadi orang yang melentur, sabar ya, dan juga tangguh gitu Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta saya menyampaikan ini loh pagar goib. Ya Bapak Ibu tidak saya beri landasannya langsung dibuat tembok gitu. Ya nanti malah temboknya cepat runtuh gitu kan. Saya tidak mau seperti itu. Jadi saya harus beri fondasinya dulu. Karena saya lihat mohon maaf Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang energinya masih tetap high alhamdulillah. Tapi ada yang naik turun. Banyak yang naik turun gitu Bapak Ibu, saya lihat gitu kan. Tapi alhamdulillahnya masih tetap stay terus ada di privat RFF LOP karena masih ingat wah saya di sini nih alhamdulillah aman kok, dapat boosteran gitu. Jadi tetap bertahan. Tapi dalam kondisi menghadapi arus kehidupan itu benar-benar saya lihat itu kayak perjuangan yang luar biasa. Maka malam ini pun saya ingin memberikan ada bareng-bareng ya, ini pun nanti menyuplai ke saya kembali bagaimana kita bisa melentur sabar tapi juga menguat tangguh gitu kan. Nah, pada saat kita nanti akan praktek ya, praktek salah satu jurus adalah pagar goib magnet rezeki. Ini memang belum ada di grup manapun gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita silent dulu ya, kita hati-hati ya, ndak usah mengumbar kemana-mana dulu gitu ya. Jadi ini silent kita dulu. Nah Bapak Ibu coba dulu nanti gitu ya. Kalau saya alhamdulillah saya sudah mencoba berkali-kali karena kan ilmu ini saya dapat khusus itu di tahun 2007 saya udah mulai belajar sampai mau berangkat haji ya tahun 2012 itu udah praktek terus ya, terutama adalah untuk barang-barang yang saya pakai gitu, terutama apa misalnya sendal karena saya pernah kehilangan sendal yang saya suka gitu ya, akhirnya saya berusaha praktek jurus ini gitu, memang bisa ditarik gitu kan, kemudian nanti diproteksi gitu kan, kemudian apalagi HP Bapak Ibu. Nah HP nanti kita berikan ada self talk ya, dan juga ada dialiri energi elektromagnetik ya dari DNA kita gitu kan, dari sana kemudian diberi ada jaring-jaring lem gitu ya. Wah yang di Google Meet belum saya buka Bunda.
saya berikan nanti seperti diberi ada kayak sinyal gitu ya. Sinyalnya itu menghasilkan kayak cairan gitu ya, membuat jala, kemudian ada lemnya gitu kan di situ gitu kan. Tapi melalui energi gitu kan. Nah, akhirnya nanti bekerjanya ada di HP terutama ya, di HP, di mobil gitu ya, di sepeda motor, insya Allah aman Bapak Ibu ya. Ini kan pakai pagar gaib itu ya. Jadi ini untuk barang dulu, barang yang bergerak gitu kan. Nanti ada bisa misalnya untuk rumah ya, untuk rumah saya pernah praktek saat itu rumah saya mau dikeruduk gitu Ibu, Bapak Ibu. Jadi mau didatangi, mohon maaf sekali ya yang di sini Bapak Ibu guru. Saya mungkin ada tidak tepat waktu itu ya. Nah, mau didatangi itu banyak sekali ya, hampir ratusan gitu Bapak Ibu guru di sebuah pembelajaran X gitu ya. Maksudnya ada materi X gitu yang memang bisa jadi saya tidak tepat dalam pelayanan. Orang itu luar biasa hipertensi, orangnya itu sarkasme lah kayak gitu ya. Saya ketemu tumbukan seperti itu, akhirnya saya diancam, wah tak datang itu kamu kayak gitu. Nah, saya pakai pagar gaib itu, kemudian saya lingkari terus menerus ada di rumah gitu. Alhamdulillah enggak sampai orang itu datang, enggak sampai, alhamdulillah. Saya tunggu hari berikutnya enggak sampai juga, enggak datang. Akhirnya justru saya yang ditarik menuju ke pertemuan mereka gitu. Jadi saya disuruh keluar. Nah, di sana saya kayak gini ding 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 gitu kan. Tapi ya udah mau keren aja, tapi dulu kan belum tahu ya mau keren gitu. Ya. Ya, waalaikumsalam. Nah, setelah itu justru di sana hikmahnya Bapak Ibu. Ya, ketuanya itu akhirnya jatuh hati sama saya, bukan jatuh hati kemudian bagaimana, enggak, jatuh kasih gitu ya, melas gitu ya. Nah, justru malah pakai produk saya gitu. Karena saya menerima gitu ya, mau diapain ya udah menerima gitu ya. Justru malah akhirnya kerjasama gitu ya, Masya Allah, baik ya. Alhamdulillah, itu hikmah-hikmahnya Bapak Ibu ya, dari kita melancarkan ada jurus-jurus yang keren ya, yang insya Allah bermanfaat untuk kita. Nah, pada saat kita mau belajar pagar gaib ini Bapak Ibu ya, syaratnya ya spiritualitas kita harus meningkat Bapak Ibu. Harus meningkat agar apa? Agar pagar gaibnya nanti bisa bekerja maksimal. Nah, tanda-tanda spiritual kita meningkat bagaimana tandanya? Jadi pada saat spiritual kita itu meningkat ya, ditandai dengan kita ya, gimana Bunda? Menggema Bunda. Ya, ditandai dengan kita mewujudkan ya, ada cinta kepada orang lain, bukan cinta lawan jenis ya. Kita kasih sayang kepada orang lain itu benar-benar itu tulus gitu. Benar-benar tulus ya. Kemudian pada saat kita memaafkan orang lain itu juga tidak bersyarat gitu, Masya Allah. Jadi mencintai orang lain itu dalam kondisi yang tanpa syarat, karena sama-sama makhluknya Allah gitu. Jadi tidak ada dendam ya, berusaha memang benar-benar rilis kayak gitu ya. Tidak ada saat ada orang menghina, menfitnah, ya udah saat itu juga langsung rilis, malah memaafkan dia, mendoakan terbaik gitu. Ini energinya nanti bekerja luar biasa Bapak Ibu. Nah, maka penting sekali malam hari ini kita belajar sabar dan tangguh tuh Bapak Ibu ya, agar nanti energi dari pagar gaib itu adalah bisa bekerja maksimal. Nah, Bapak Ibu semua, untuk belajar sabar dan tangguh, karena ini pun saya melihat kondisi Bapak Ibu al-imanu wa yasidu wa yangkus ya. Jadi keimanan itu kan naik turun ya. Saya pun juga sama gitu kan. Maka perlu diposter gitu ya. Nah, maka saat ini kita belajar pada dua ayat kauniyah gitu ya. Ada yang tersirat di alam ya, ada dua hewan ya, ada dua hewan. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengarkan materi ini, tapi setidaknya karena ini untuk melandasi ya, dari saya akan menyampaikan jurus pagar gaib ya. Nah, adalah dua hewan ini, cicak dan jerapah ya. Nanti ada di dalamnya itu
ada hikmah-hikmah yang mendalam yang kemudian membuka, seperti kita ketemu ada ahanya gitu ya. Oh iya ya seperti ini gitu kan. Nah ilmu magnet rezeki itu yang kita pelajari dan kita download lalu praktek itu membuka cakrawala pikiran kita menjadi lebih baik sehingga rezeki datang melimpah ruah Bapak Ibu ya. Dan kemudian pada saat kita belajar pada hewan yang bernama cicak dan jerapah ini sebenarnya adalah menambah dosis gitu ya, menambah dosis dari ada ilmu POC yang belajar ada di RMR 2 ya. Itu ada POC ya, ada paradox of Candy ya, atau yang ketiga ya. Itu ada POC. Nah, kemudian ada juga memboster nanti di jendela buram. Nah, jendela buram ini nanti juga kita akan prakteknya kan membaca dengan semangat dan dengan berbahagia gitu kan. Kemudian juga akan menyembuhkan jeruk nipis kita. Lalu kita mudah sekali nanti tampilkan cermin ajaib. Kalau sudah seperti itu nanti akan mudah sekali kita menemukan jawaban-jawaban dari setiap persoalan yang ada. Nah, ada dua makhluk dari Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan yang bisa kita ambil pembelajarannya yang pertama adalah yang bernama cicak. Jadi Bapak Ibu semua kita setiap hari itu melihat ada cicak ya yang merambat ada di dinding, di langit-langit rumah kita. Uniknya cicak itu ternyata makanannya adalah nyamuk yang terbang padahal cicaknya enggak bisa terbang, hanya nempel tuh ada di tembok ya. Nah, kalau kita cermati seperti itu ya, Allah itu dalam memberikan rezeki kepada cicak itu kayak ndak adil ya. Cicaknya merayap, makanannya terbang gitu. Nah, coba tuh kalau kita jadi cicak gitu, kita bisa jadi sering protes Bapak Ibu. Kita punya kaki bisa berlari, bisa naik mobil aja sering protes gitu kan. Nah, ini kalau misalnya gitu ya kita di posisi cicak kali sering nyalain Allah gitu kan. Kemudian sering putus asa karena apa, rezekinya kok terbang sih, saya kan nggak bisa terbang, kaki saya nempel di tembok gitu kan. Nah, kemudian bagaimana saya untuk bisa meraih rezeki itu, rezeki makanan itu? Ya Allah, bagaimana ini gitu kan. Tetapi cicak tidak lakukan itu. Cicak tetap aja dalam kondisi yang sabar, tekun gitu ya, dia merayap gitu kan. Lalu akhirnya nyamuk itu datang dan terus ditangkap gitu kan. Nah, di sanalah kemudian ada pesan nih, pesan untuk kita bahwa yang ciptakan rezeki itu Bapak Ibu adalah bukan cicak, yang ciptakan rezeki bukan kita Bapak Ibu. Jadi yang ciptakan rezeki itu adalah Allah. Allah datangkan rezeki itu kepada cicak lalu cicaknya menangkap ada makanan itu. Nah, inilah yang perlu kita nanti pelajari, apa hal yang tersingkap di balik sabarnya cicak itu. Ilmu dalam menangkap rezeki lincah cicak walaupun cicak gerakannya cuma ada di dinding gitu ya. Nah, pada saat nyamuk mendekat akhirnya cicak itu menangkapnya ya dengan lincah, dengan lihai seperti secepat kilat gitu kan. Nah, kemudian tiba-tiba saja ya pada saat dia menjulurkan ada lidahnya gitu ya. Tiba-tiba saja ada kalanya cicak itu pada saat sudah menangkap tapi masih lapar nih ya, pengen nangkep lagi gitu kan. Ternyata pada saat menjulurkan lidahnya gitu ya, kita lihat ada di dinding gitu ya, cicaknya itu terjatuh. Ya akhirnya apa nih? Nggak bisa menangkap ada rezeki itu. Nah, coba nih kalau kita jadi cicak, apa yang dilakukan ini oleh kita? Akhirnya kita nyalain Allah kali gitu ya. Wah, saya stres nih, saya enggak mau lagi cari makan, caranya begini gitu kan. Ya udahlah, terserah keadaan mau bagaimana gitu. Saya enggak mau bergerak gitu kan. Saya ngambek gitu kan. Nah, dan akhirnya ya yang terjadi putus asa. Padahal ya rezeki itu sudah didesain sedemikian rupa nih Bapak Ibu untuk kita ya. Agar apa nih? Agar kita mau berusaha sungguh-sungguh ya dalam berikhtiar, sungguh-sungguh dalam berusaha, dan Allah nanti akan melihat ikhtiar kita nih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang masih ada bisnis nih ya, yang masih ada bekerja, harus ada nih kesabaran ya, ketekunan seperti seekor cicak ini. Nah, saat cicak jatuh itu sebenarnya
Allah ingin memberikan ada sebuah gambaran kepada kita, bukanlah kita yang mampu menarik rezeki itu, bukan Bapak Ibu, tetapi Allah yang akan memberikan rezeki itu. Kalau Allah mau, ya akan mudah saja kan nyamuk mendekat kepada cicak itu. Akhirnya nanti bisa ditangkap oleh cicak dan kemudian dimakan. Nah, Allah sampaikan ini Bapak Ibu untuk nasihat pada kita di surat Hud ayat 6 ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan tiada dari segala makhluk yang melata di bumi melainkan atas tanggungan Allah lah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat menyimpannya. Jadi Allah itu menguji kita, Allah udah tahu rezeki kita gitu, tapi menguji dulu bagaimana perjuangan kita dalam meraih rezeki. Maka terus menerus aja kita jangan patah arah. Wah, penjualan ini masih menurun, ya udah kita pakai gerakan fisiknya apa ya, kemudian pakai gerakan goibnya kita apa nih, kuantumnya kita apa, kita lancarkan dua arah itu gitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, pada saat Allah memberikan makanan ya rezeki kepada cicak, tugas cicak itu sebenarnya hanya berikhtiar saja nih Bapak Ibu, sesuai kemampuan dari cicak. Seperti halnya kita itu tugasnya hanya terus berikhtiar, dan Allah nanti yang akan berikan rezekinya. Cicak yang tadinya itu terjatuh akhirnya kembali lagi merambat ya ke langit-langit rumah ya, naik ya dari tembok. Sungguh-sungguh tuh terus bersabar, terus naik lagi gitu kan. Lalu kemudian rezeki itu, nyamuk itu datang kembali kepada cicak itu. Nah disinilah kisah cicak yang sabar dalam berikhtiar. Terus tenang Bapak Ibu, yakin nanti rezeki akan datang menghampiri, dan bersungguh-sungguh bangkit pada waktu kita terjatuh. Inilah tantangan kita. Pada saat kita LOP ya, kemudian kita mulai melangkah, ternyata aku kena tipu, maaf ya, ternyata malah saya dihianati misalnya. Ini bagaikan cicak yang tadi terjatuh gitu kan. Tetapi coba bagaimana ikhtiar kita, mau bangkit lagi enggak gitu kan. Kembali kita berikhtiar dengan sabar, bangkit lagi, kita ulet lagi, terus optimis. Kita lihat cicak aja bisa gitu kan. Ya kita yang dalam kondisi yang fisik lengkap, yakin Bapak Ibu kita pun bisa. Lalu melangkah lagi, bersabar, terus untuk berikhtiar. Akhirnya nanti akan kita dapatkan tuh apa impian-impian kita melalui ada step-step jurus manet rezeki yang kita praktekkan. Tentunya dalam meraih itu semua adalah dengan bahagia. Ini ya Bapak Ibu, keuletan dari cicak ya, karena perlu ada booster nih Bapak Ibu ya, yang masih berikhtiar karena kondisi ekonomi yang sekarang ini memang ya istilahnya itu sekarang ini pemulihan dari kemarin yang setelah pandemi. Kalau saat pandemi itu masih ada cadangan tabungan. Kalau sekarang ini justru malah tabungannya udah untuk makan gitu kan ya. Jadi kondisi ekonomi benar-benar memang masih turun drastis nih Bapak Ibu. Maka kita perlu ada suplai ilmu. Ya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita selanjutnya, kita semuanya ya, seluruh bangsa Indonesia ya, dan keseluruhan umat muslim. Kemudian pembelajaran yang kedua nih Bapak Ibu ya, pembelajaran yang kedua yaitu hewan yang bernama jerapah. Jerapah itu ternyata Bapak Ibu dari masih bayi, dari lahir ya, berusaha dia langsung berdiri. Kalau kita kan manusia ya lahir gitu ya, belum bisa apa-apa, bisanya nangis gitu ya. Tetapi ajaibnya nih ya, seekor jerapah, dia baru lahir langsung berdiri gitu kan, mau jalan gitu, ternyata ditendang tuh oleh ibunya. Kemudian bangkit lagi, jalan lagi, tendang lagi sampai terjatuh gitu kan. Kemudian bangkit lagi, ditendang lagi. Si bayi jerapah ini Bapak Ibu berusaha bangun lagi, berdiri lagi. Oleh ibunya ditendang sampai berkali-kali, sampai si bayi jerapah itu kakinya kuat berjalan lalu berlari.
Nah, coba kalau dilihat sekilas nih Bapak Ibu, kesannya kok tega banget ya ibunya gitu. Kok ibunya kejam banget tuh sama bayinya gitu kan. Seorang ibu ya, seekor ibu jerapah itu menendang bayinya sendiri. Nah, begitulah kehidupan ini Bapak Ibu. Sebenarnya Allah ingin menunjukkan bahwa ibu jerapah ini punya niat yang sangat-sangat baik Bapak Ibu. Untuk membuat jatuh bayinya itu, lalu bayi jerapah itu tidak protes, bangun lagi, berjalan lagi, ditendang lagi gitu. Si bayi jerapah ini tidak pernah marah pada ibunya. Kenapa nih dijatuhkan, ditendang, tapi tidak pernah marah nih bayinya. Pertanyaannya nih untuk kita, bagaimana kalau bayi jerapah itu adalah kita Bapak Ibu? Mungkin kita udah marah-marah gitu ya, nuntut orang tua kita, nuntut ibu kita gitu kan. Tapi saat ditendang dan dijatuhkan ya, seekor bayi jerapah ini dia terus bersabar. Dia mengikuti apa prosesnya, mengikuti alurnya. Bangkit lagi, berjalan lagi, ditendang lagi, ya bangkit lagi gitu. Nah Bapak Ibu, di sini mungkin ada yang masih dijatuhkan nih. Dijatuhkan dalam hal apa? Ya dalam hal terpuruk nih nasibnya ya. Kemudian ada musibah, ya ada tumbukan-tumbukan persoalan dengan istri, dengan suami, ya orang tua, atau bahkan bisnisnya. Ya, ada yang ditipu saudaranya, rekan-rekan di perusahaannya, ada yang tidak amanah, uangnya diambil, ditipu dalam bisnisnya dan lain-lain. Nah, seandainya di sini Bapak Ibu jadi cicak dan jerapah yang sekarang ini sedang dijatuhkan, sebenarnya dijatuhkan oleh siapa nih Bapak Ibu? Sekarang ini yang masih dalam kondisi bubur seperti tadi yang saya sampaikan, sebenarnya adalah bukan orang lain yang menyebabkan Bapak Ibu jatuh, bukan. Tapi sebenarnya adalah dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Allah yang menciptakan kita. Nah, kita harus melihat dari sisi Allah nih, walaupun kita makhluk ya. Ternyata betapa bahagianya seekor ibu jerapah ini saat bayinya itu menjadi tangguh, bangkit lagi, lari lagi, itu senang gitu kan. Nah di sini pula Allah seperti itu Bapak Ibu. Betapa bahagianya Allah. Seandainya kita yang jatuh sekarang ini Bapak Ibu, ya sedang terjatuh, sedang ada tumbukan, tetapi kemudian mengatakan nih kepada Allah, ya Allah saya siap, saya akan bangkit lagi, saya akan naik lagi, saya akan belajar lagi, saya akan berjalan dan berlari lagi. Dan seandainya engkau jatuhkan aku lagi ya Allah, aku siap bangkit kembali. Saya siap untuk berlari kembali. Engkau jatuhkan aku pun akan bangkit lagi dan aku akan terus berjalan dan berlari lagi. Coba katakan seperti itu Bapak Ibu. Optimis untuk masa depan. Di sanalah Allah akan iba. Allah akan bahagia seandainya kita menjadi orang yang tangguh seperti itu. Pada saat Bunda Pita, Bunda ini bagaimana, ini bla bla dan sebagainya gitu kan. Udah Bunda tenang Bunda, ayo lepaskan kegalauan itu. Nah galau itu kan masih mau melekat ya. Di grup saya sampaikan, ayo untuk sholat tobat gitu ya. Sholat tobat ini kan mendownload energi langitan, energinya Allah ya. Kemudian garpu tala gitu. Alhamdulillah ketemu garpu talanya adalah garpu tala teguran. Ambil yang positifnya, getarkan terus. Kemudian jadi penduduk surga gitu ya. Penduduk surga ini apa nih? Tenang, bahagia, cool. Ndak hilang kok HP-nya. Udah ketemu gitu. Udah jalan ke sekolahan tuh santai aja gitu. Nah, alhamdulillah akhirnya benar apa yang seperti dilihat. Nanti HP-nya itu ndak ada di meja, dikembalikannya ndak langsung ini HP-nya gitu oleh orangnya, enggak gitu. Tetapi bisa jadi ditaruh di tempat-tempat mana yang sekiranya seolah-olah adalah ketinggalan lah, mungkin apa juga ketelingsut lah di mana kayak gitu. Dan alhamdulillah memang iya terjadi seperti itu ya. Ini sebagai pembelajaran aja ya. Allah kemudian datangkan HP itu kembali ya kepada pemiliknya karena memang untuk bisa memberikan ada banyak sekali ya support positif ya untuk kita semua gitu ya. Alhamdulillah masih menjadikan rezeki di sana. Nah Allah tuh bahagia sekali saat ada hambanya yang seperti itu masih dalam kondisi yang tegar gitu kan. Kita kan mau merayu Allah nih ya kan. Pada saat ditumbuk seperti itu tapi terus itu
untuk merangsek senyum, terus untuk merayu Allah. Ndak ada patah arang di sana, ndak ada putus asa di sana. Nah, disinilah ada tujuan Allah, maksud dari Allah yang sangat-sangat mulia. Pada saat menjatuhkan kita, ya pada saat kita ditumbuk gitu kan. Sekarang ini kita masih ada tumbukan dan ada terjatuh, adalah sebabnya bukan orang lain. Bunda Pita HP-nya ndak, bukan orang lain yang ambil, ndak, bukan gitu. Tapi Allah yang ambil gitu. Sebabnya Allah yang menumbuk gitu. Misalnya kita sekarang ini dapat tumbukan apa? Allah yang menumbuk. Sebabnya banyak sekali. Tapi satu hal yang pasti nih Bapak Ibu. Satu hal yang pasti adalah agar kita paham pola dari keajaiban. Pola dari jerapah itu tadi, kalau mau ajaib, mau tangguh, mau bahagia, mau kuat, melintas di belantara hutan yang luar biasa ganas, ya harus dijatuhkan, bangkit lagi, jatuhkan lagi, bangkit lagi, berjalan gitu kan. Nah, tantangan Bunda Pita itu nanti semakin tidak mudah karena trainer gitu kan. Bagaimana saat kehilangan HP, panik enggak ini gitu kan, nyalakan keadaan enggak ini gitu kan. Allah lihat itu gitu kan, lihat itu, coba ngecek gitu kan. Nah, biar Bunda Pita paham, oh mau dapat ajaib itu ya memang seperti ini ya, dapat bungkus permen dulu gitu kan, dapat bungkus permen dulu, ndak enak dulu gitu, tapi nanti paham polanya, oh ini ya gitu. Akhirnya daya imun dari wilayah kuantumnya naik, ketangguhannya nanti naik gitu Bapak Ibu. Nanti untuk rasa cemasnya, rasa takutnya itu mulai menghilang, yakinnya dan kemudian ketegarannya naik gitu ya. Jadi tergantikan energi positifnya, energi briliannya menaik gitu Bapak Ibu. Nah, inilah butuhnya kita adanya komunitas Bapak Ibu. Pentingnya kita untuk memahami ada jurus-jurus Bapak Ibu, agar kita nanti mendapatkan imun brilian yang semakin meningkat pada saat ada tumbukan. Karena di sanalah nanti prestasi kita, talenta kita akan keluar Bapak Ibu. Generator kita itu mulai nanti akan menyala, akan bekerja +5 Bapak Ibu ya, spiritual meternya. Nah, Allah ingin Bapak Ibu saat kita dapat tumbukan, sebenarnya Allah ingin kita itu kuat. Allah ingin kita tegar dan tangguh luar biasa. Dan jadi Bapak Ibu semua yang sekarang ini masih dalam kondisi yang tidak mudah, dalam ekonomi, dalam rumah tangga, ya dalam kesehatan, berbahagialah saja Bapak Ibu. Jadi penduduk surga Bapak Ibu. Kenapa sih seperti itu? Karena agar ajaib Bapak Ibu. Tarik energi syukurnya. La ing sakartum la azidannakum. Kita bersyukur aja. Munculkan bahagia sisi mana nih yang masih ada yang perlu kita syukuri. Lalu kita tarik energi bahagia itu, energi syukur itu untuk bisa menarik hajat-hajat kita yang selanjutnya. Jadi Bapak Ibu yang sekarang ini ada tumbukan apa, bahagia aja kayak bayi jerapah itu tadi, bangkit lagi, senyum, jalan lagi gitu. Ya, akhirnya enggak ada kepahitan, enggak ada kesedihan gitu kan. Karena apa? Yang menjatuhkan itu Allah Bapak Ibu. Yang menjatuhkan bukan temannya Bunda Pita, bukan. Bunda Pita yang menjatuhkan saat kemarin itu 1 hari galau itu, 1 hari 1 malam itu bukan orang Bapak Ibu ya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang lain yang menyebabkan ketidakmudahan di dalam diri kita Bapak Ibu, tapi yang menyebabkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita tangguh dan tegar. Nah, kalaulah kita Bapak Ibu nampak orang lain yang jatuhkan kita, yang misalnya yang ngambil uang kita, yang kemudian saya pernah ya dilaporkan polisi, yang hina kita, yang maki-maki dan seterusnya. Itu kan fisiknya Bapak Ibu, fisiknya nampaknya orang, tapi kita jangan main otak kirinya. Ini Allah yang buat gitu. Kan tidak mungkin tangannya Allah yang gerak sendiri, enggak, tapi melalui ada orang-orang di sekitaran kita Bapak Ibu yang menggerakkan itu. Ya, yang melaporkan saya polisi bukan orang itu, tapi sebenarnya Allah yang gerakkan gitu. Untuk apa? Agar saya bisa tangguh menghadapi ini. Tantangan ke depan adalah peserta-peserta saya yang dari lintas kota, bisa jadi kan seperti itu. Ya. Nah, bisa enggak seperti itu, sabar gitu kan. Waktu saya ada kasus kan. Alhamdulillah terlewati gitu ya. Akhirnya
teruji ya insya Allah. Dan kita pun sama seperti itu. Jadi maka pada saat ada mungkin teman-teman kita yang secara fisiknya ya melakukan ada penghinaan kepada kita, pelaporan polisi, kemudian ada menfitnah kita, kita jangan benci Bapak Ibu. Ya, walaupun kita tidak menyukainya, kita harus booster dengan energi bahagia, muliakan dia ya Allah. Dia tidak salah kok, dia belum tahu aja kayak gitu kan. Ya udah kita pokoknya tetap dalam kondisi yang alhamdulillah ala kulli hal. Bukan mereka yang menyebabkan Bapak Ibu terjatuh ya, tetapi itu semua adalah Allah yang atur. Yang terjadi adalah izinnya Allah. Semua Allah yang mendesain, yang merekayasa semua itu adalah seluruhnya atas perintah Allah. Menggerakkan semesta untuk membuat Bapak Ibu tangguh. Maka Bapak Ibu yang sekarang ini masih ada tidak mudah di apa nih Bapak Ibu? Maafkan keadaan itu. Maafkan orang-orang di sekeliling Bapak Ibu. Maafkan yang membuat Bapak Ibu terjatuh sekarang ini. Bapak Ibu ditipu, Bapak Ibu difitnah, Bapak Ibu dizolimi, Bapak Ibu ada dilukai. Maafkan mereka. Maafkan karena mereka itu sebenarnya guru-guru terbaik untuk Bapak Ibu. Pada waktu saya sudah bisa membalik peristiwa itu, Masya Allah, akhirnya saya bersyukur. Oh mereka guru terbaik saya ternyata gitu. Jadi Masya Allah mereka guru terbaik saya. Akhirnya saya hormat sekali pada mereka gitu kan. Udah menyakiti tapi saya justru hormat gitu ya. Nah disinilah Bapak Ibu ada sweet focus ya yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu nanti akan bisa tegar ya, bisa kuat ya. Kemudian Bapak Ibu bisa menemukan ada ketidaktepatan di masa lalu itu apa gitu. Pada saat peristiwa itu terjadi kan sebenarnya kan ada kontribusi kita sebenarnya yang tidak tepat gitu kan. Akhirnya nanti kita bisa belajar dan fight ke depannya itu lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu yang sekarang ini ada persoalan, ayo untuk bisa fight di dalam keadaan yang terbaik ya. Bapak Ibu misalnya nanti akan detok ya, akan nangis misalnya dalam baca Al-Quran, tidak apa-apa, nanti lepaskan aja ya, lepaskan nanti agar lebih rileks gitu kan. Nanti Bapak Ibu bisa bangkit kembali ya, bisa bangkit seperti halnya cicak yang terjatuh tadi, bisa merayap kembali, atau bangkit kembali seperti halnya bayi jerapah yang telah dijatuhkan oleh ibunya, kemudian dia berdiri dan berjalan kembali. Inilah Bapak Ibu semua yang dicintai oleh Allah. Ada banyak hikmah pembelajaran di sana. Jadi apapun beban persoalan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu jangan sirami dengan jeruk nipis, lepaskan jeruk nipisnya Bapak Ibu ya. Diterima kejatuhan Bapak Ibu ini sekarang ini dengan satu paket. Nah, setelahnya nanti Bapak Ibu ada ketemu fa inna ma'al usri yusro. Inna ma'al usri yusro. Karena sesungguhnya nanti bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Ada nasihat Allah di sana. Di balik kesulitan yang menimpa Bapak Ibu, itu di dalamnya ada janji-janji Allah yang luar biasa, yang menginginkan sebenarnya Bapak Ibu itu nanti menjadi orang yang lebih tangguh dan luar biasa. Maka Bapak Ibu semua saat ini yang masih ada kesulitan menimpa, ayo kita lihat janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu ingin dijadikan menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih tangguh lagi dan lebih kuat lagi. Untum khairu ummatin ukhrijat linas. Bapak Ibu adalah sebaik-baik manusia nih, yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia yang lainnya. Jadi Bapak Ibu akan diunggulkan gitu. Nah tinggal Bapak Ibu mau ndak ini, mau bergerak ndak untuk hijrah ya, untuk hijrah lebih baik lagi, lebih mulia. Nah nanti Bapak Ibu untuk bisa menyikapi dari ketidakmudahan sekarang ini yang terjadi, kemudian belajar ya, dan untuk menghindari perisai-perisai yang mungkin dilakukan di saat-saat kemarin. Ya, saya doakan Bapak Ibu ya dengan tulus, semoga Bapak Ibu menjadi insan yang terbaik ya, yang ada di lingkungan Bapak Ibu di muka bumi ini, yang terus untuk bisa berkarya Bapak Ibu. Berkarya di bidang Bapak Ibu masing-masing. Bunda Pita sebagai guru, ya Ayah Suudi ya sebagai
kerajinan batik ya, Bunda Evi, Bunda Lilis ya, Bunda Ngatini sebagai pembuat baju dan lain-lain ya. Nah, ayo terus untuk berkarya, terus untuk bahagia. Apapun yang terjadi, tumbukan sekarang ini adalah sebagai suplemen, pembangkit daya luar biasa, generator +5 karena kita hadapi dengan bahagia. Nah, pembelajarannya adalah cicak itu sabar, ulet, terus semangat bangkit walaupun dia terjatuh, ikhtiar bangkit lagi, terus berjalan kembali. Kita ingat seekor cicak yang dia begitu kecil karena hewan ya, dia juga mampu, kita harusnya lebih mampu lagi. Kemudian jerapah bagaimana nih pembelajarannya? Dia tegar dan tangguh, terus kuat walaupun terus dijatuhkan oleh keadaan, dijatuhkan lagi oleh orang lain ya, oleh ibunya gitu ya. Tidak mengeluh, tidak marah tuh sama keadaan, terus untuk belajar, berproses hingga kuat berjalan dan kemudian berlari. Bapak Ibu semua, mereka itu dua hewan yang mampu ya di dalam ujian-ujiannya. Saya yakin kita Bapak Ibu pun juga akan mampu. Saat ini dalam keadaan terjatuh seperti apa? Lalu ayo bangkit lagi, berdiri kembali. Lalu mohon ampunan kepada Allah. Saat mohon ampunan ini ternyata Bapak Ibu masih menyuntik ya, masih ada membooster energi brilian ya, kemudian nanti Allah berikan kekuatan. Lalu Bapak Ibu siap menerima babak kehidupan berikutnya jauh lebih baik lagi. Insya Allah nih Bapak Ibu. Nah, dari pembelajaran cicak dan jerapah ini, mari untuk belajar ya bagaimana kita bisa memancarkan ya pagar gaib magnet rezeki dari diri DNA kita. Nah, DNA itu apa nih? Dari sel yang terkecil gitu ya. Dari sel yang terkecil. Bapak Ibu yang ada alat tulis, Bapak Ibu bisa siapkan ya, bisa menulis sambil menyimak ya. Bismillah. Bapak Ibu nanti bisa diterapkan pada saat Bapak Ibu setelah sholat. Mau pilih setiap sholat apa enggak apa-apa, bebas kalau yang ini, karena ini kan pada waktu penerapannya ya Bapak Ibu, penerapannya itu pada saat dibutuhkan aja, bukan seperti riyadhah. Kalau riyadhah kan harus rutin gitu kan. Nah, kalau misalnya ada gaib, pagar gaib magnet rezeki ini bisa nanti diterapkan sewaktu-waktu gitu. Sewaktu-waktu, enggak usah rutin, enggak apa-apa, sewaktu-waktu ya. Silakan sesuai kebutuhan ya. Pada saat Bapak Ibu mau akan membuat pagar gaib magnet rezeki, Bapak Ibu tarik energi melalui sumber energi listrik langsung dari Allah melalui zikir la haula wala quwata illa billah ya, bisa dengan sila, kemudian tarik nafas la haula wala quwata illa billah, kemudian sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya. Jadi ditambahkan ada nilai-nilai baik ya. Sebelum ada la haula wala quwata, Bapak Ibu bisa menambahkan ada istighfar, boleh. Kemudian ada sholawat hakul mubin juga boleh ya. Jadi kemudian setelah mau tarik ada di dalam DNA kita, energi elektromagnetiknya itu Bapak Ibu mulai disetel pada saat la haula wala quwata illa billah gitu. Kalau Bapak Ibu tidak mudah membayangkan ada DNA, ya Bapak Ibu taruh aja di dalam dada ya. Dada kita kan ini ada jantungnya ya, ada jantungnya. Nah, bentuknya ibaratnya ya kita gambarkan seperti waru gitu kan. Nah, di sana mulai ada cahaya nih. Mulai ada cahaya ya, kemudian kita mulai dengan santai, rileks, senyum ya. La haula wala quwata illa billah. Kemudian sinyal itu mulai untuk menembus ke aliran sel-sel darah kita. Mulai ditebarkan. Jadi aliran sinyal itu ya mulai untuk menembus ada di saraf-saraf kita. Terus sambil ada sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus kemudian dipancarkan. Bisa melalui ada zikir Asmaul Husna, ya Jami, ya Majid, ya Jami, ya Majid.
Nanti Bapak Ibu bisa dengan ada zikir itu ya. Jadi Bapak Ibu pada waktu sudah la haula wala quwata illa billah ya Bapak Ibu, ini kan sudah mulai dari dalam kolbu kita ya, sudah mulai pancarkan ada cahaya gitu ya. Kemudian cahaya itu masuk ke dalam sel-sel tubuh kita, keluar gitu ya. Bersamai ada solawat gitu, bersamai ada solawat, lalu ditambah ada asmaul husna. Ya Jami, ya Wajid, ya Majid, tepatnya tadi ya, alhamdulillah ya. Yang mengumpulkan, yang menemukan, yang mulia. Nah ini tepat nih Bapak Ibu ya. Ada asmaul husnanya. Jadi di awalnya ada zikir, solawat, kemudian ada asmaul husna. 3 aja Bapak Ibu asmaul husnanya. Tapi diulang dan diulang sampai kemudian dari aliran cahaya itu ya, kemudian menuju ke tangan, gitu ya. Menuju ke tangan, kemudian kan nafas kan ambil ya, kemudian lepaskan gitu ya. Kemudian ambil, lepaskan, kemudian alirkan menuju ke tangan ya, kemudian nanti setelah itu pancarkan. Sebenarnya ini kan memancarkan energi elektromagnetik Bapak Ibu ya, memancar kemudian menuju ke tangan ya, boleh tangan 2 gitu Bapak Ibu, misalnya nih HP ya, ini kan kurang lebihnya HP misalnya, kemudian dilancarkan menuju ke tangan. Nah dari cahaya itu seperti mengeluarkan ada cairan seperti lem Bapak Ibu, seperti lem melengket, kemudian Bapak Ibu keluarkan setoknya. Ini kan melambat ya saya menyampaikannya, nanti Bapak Ibu kalau sudah mahir, Bapak Ibu tinggal la haula wala quwata illa billah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya Jami, ya Wajid, ya Majid, ya Jami, ya Wajid, ya Majid. Terus menerus seperti itu, lalu lekat, dekat, lengket barang ini. Nah barang ini tuh apa nih? Barang ini nih berarti ada HP atau mobil. Kalau mobil dipegang ya, mobil dipegang gitu kan. Bapak Ibu pada waktu ada ikhtiar ini, Bapak Ibu jangan banyak orang. Jangan banyak orang ya. Nanti kan dikiranya gini, itu masih ngapain kayak gitu. Jadi pas hening enggak ada orang gitu ya. Karena ini kan ikhtiar batin Bapak Ibu. Kalau dilihat oleh orang lain yang tidak sepemahaman dengan kita, nanti kita dianggap aneh gitu Bapak Ibu. Ini kan khusus untuk kita yang belajar gitu kan. Nah, lekat, dekat, lengket HP ini pada tanganku. Ini setoknya ya. Tetapi dipersamai ada sinyal zikir la haula wala quwata illa billah, kemudian ada solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kan untuk mengantarkan sinyal-sinyal tadi keluar ya, keluar menuju ke tangan ya, dan kemudian kita baca ya Jami, ya Wajid, ya Majid. Yang maha mengumpulkan, dikumpulkan cahayanya membentuk lem, yang maha menemukan gitu kan. Jadi kalau ini barangnya ya udah ketinggalan di mana gitu ya, itu tuh orang ndak berani Bapak Ibu, ndak berani ngambil gitu. Bismillah ya Allah, ampuni aku mau menyampaikan ilmu baik ini aja ya Allah, saya ndak ria ya Allah. Nah nanti HP ini misalnya ya, naudzubillah ya, misalnya nih ketinggalan di mana gitu ya, HP ini ya kayak ketarik lagi nih ke tangan kita gitu. Jadi tangan kita itu udah kayak ada magnetnya gitu. Dan dia ketarik lagi, lengket lagi ada di tangan kita nih Bapak Ibu. Karena udah disetok seperti itu ya. Setoknya enggak usah 3 kali sehari mungkin ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau praktek ya enggak apa-apa gitu ya. Praktek lagi gitu ya. Nah nanti Bapak Ibu mohon izin ya. Saya bukan berarti mengajari Bapak Ibu nanti curiga kepada pasangan, bukan Bapak Ibu ya. Nanti bisa seperti itu ya, ditempel saat tidur. Tempel. Biar lengket padaku gitu kan. Pada waktu tidur gitu kan, tapi enggak usah ngomong-ngomong, Mas jenengan ini ya tak setel ya, enggak usah gitu. Nanti curiga. Ini kan kemarin iklannya gitu kan, ini bisa untuk pasangan hidup gitu kan. Lah yang suami istri udah di sini kan sudah enggak saling curiga, kan udah
udah janjian kita saling setia ya mah, iya Pak, siapa kayak gitu kan, enggak usah Pak. Tapi kan barangkali di dalam hati kan ada, waduh papa ini gimana kalau di kantor itu wah banyak yang goda nih, udah aku tempel aja nih. Pakai jurus ini boleh Bapak Ibu. Ya kan? Nggak apa-apa gitu ya, pakai jurus ini tadi, la haula wala quwata illa billah itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Jami, ya Wajid, ya Majid gitu kan. Lengket, dekat padaku gitu kan. Wow, udah langsung tarik gitu kan. Tarik. Nah, kemudian Bapak Ibu bayangkan saat dekat, lengket padaku ya. Bayangkan HP itu selalu ada di tangan. Ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu rilis gitu. Rilisnya Bapak Ibu TSL, enggak usah kepikiran ini bener enggak sih? Ngefek enggak sih ini? Ya akhirnya dia enggak ngefek karena kan Bapak Ibu kan bertanya, ngefek enggak sih? Ngefek enggak sih gitu kan. Pokoknya kalau sudah Bapak Ibu setel lengket, dekat lekat kepadaku, ya udah setelah itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. TSL aja gitu. Nggak usah mikirin ini caranya gimana, masa sih lengket gitu. Akhirnya udah jalan. Udah Bapak Ibu kalau udah ikhtiar gitu, yakin aja gitu. Ya seperti itu ya. Nah, ini adalah tembakan energi level tinggi Bapak Ibu. Level tinggi sampai tidak terdeteksi oleh mata gitu ya. Gelombang elektromagnetik melengket ya dari DNA atau jantung kita, jantung hati kita menuju ke barang-barang yang kita punya gitu. Dengan apa nih wiridnya tadi itu? Ya, la haula wala quwata illa billah, sholawat, kemudian asmaul husna dan lekat dekat lengket pada tanganku, pada diriku. Diulang-ulang terus sampai kapan Bunda? Sampai sebahagianya. Waduh Bunda, aku bahagianya kok sampai setengah jam. Ya udah setengah jam itu. Gitu kan. Tapi nanti kalau udah mahir, Bapak Ibu enggak usah lama-lama, semenit 2 menit udah kok ngefek gitu. Nanti Bapak Ibu efeknya HP itu tahan lama Bapak Ibu. Awet Bapak Ibu. HP itu awet banget itu sampai tahunan gitu ya. Misalnya gini, kalau HP orang lain itu ya setahun 2 tahun itu udah ya kayak gitulah, mungkin maaf ya ketelengsut di mana atau mungkin malah udah ndak nyala gitu. Tapi HP kita nih karena kan diberikan vitamin kan, elektromagnetik kan, itu dia awet bener-bener gitu. Sampai layarnya itu luas blakrak kayak gitu tuh ya masih keleng gitu kan. Masya Allah, ini jadi apa ya namanya ya, membuat Bapak Ibu kaya raya tuh kayak gitu. Karena barang-barangnya itu benar-benar utuh gitu ya, bisa melanggeng gitu ya usianya gitu. Ini saya testimoni gitu ya, testimoni sendiri pada barang-barang ya, mobil, motor gitu ya, HP itu tuh ya udah kayak gitu terus gitu. Istilahnya tuh ajek gitu kan. Kita juga ndak royal gonta-ganti ndak. Udah beli sekali yang bagus gitu kan. Ya motor juga awet Bunda. Ya bener ajek gitu ya. Bener, motor itu dari tahun berapa itu ya, 2007 itu ada Bunda saya. Dari 2007 kan. Dapat hadiah gitu ya, dapat hadiah dari ini koperasi jasa gitu ya. Itu masih sekarang ada Supra gitu. Wah udah ketinggalan modelnya tapi masih ada barangnya. Itu karena energi itu tadi Bapak Ibu ya, yang diberikan ada la haula wala quwata, kemudian ada sholawat dan ada asmaul husna. Asmaul husnanya saya udah pilihkan tadi yang tepat. Kalau saya biasanya ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Latif kayak gitu. Udah jurusannya itu gitu kan. Jurusan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tapi Bapak Ibu saat ini tak pilihkan yang tepat. Agar apa? Nanti energinya itu benar-benar kayak nancep gitu kan, mencengkeram gitu ya, kayak majleb gitu kan. Nah setelah itu Bapak Ibu udah kerjakan, Bapak Ibu TSL, jangan kepikiran ya, jangan kemudian galau atau malahan tanda tanya gitu. Ini beneran enggak sih gitu. Ya kalau ragu kayak gitu enggak terjadi melengket. Jadi energinya itu enggak bekerja ya. Nah setelah itu Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu TSL, Bapak Ibu wajar aja seperti biasa. Kemudian
hati-hati Bapak Ibu, jangan seperti ini. Wah, HP saya kan udah saya proteksi, ya udahlah aku tak tinggal aja, sembarangan, ceroboh. Itu juga tidak baik, jadi perisai. Akhirnya bisa jadi HP-nya malah sering ketinggalan di mana-mana, Bapak Ibu sendiri yang buat. Kalau Bapak Ibu sudah benar-benar ada di proteksi, ya ada di pagar gaib, Bapak Ibu ya kemudian harus ini nih, apa namanya, secara fisiknya juga harus hati-hati. Kalau misalnya caranya kayak gini Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu di sebuah tempat, ya kayak Bunda Pita nih, Bunda Pita kan kemarin ada di ruang guru. Nah nih sekalian tak kasih tahu ya caranya ya, biar tidak ketinggalan. Mau pindah tempat nih Bapak Ibu, mau pindah tempat, harus disapu dulu ruangannya, bukan disapu pakai sapu, enggak, pakai pandangan. Kalau saya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tak cari, enggak ada ya yang ketinggalan ya, udah baru jalan gitu. Nah kemudian nanti lihat tas, HP saya bener enggak dua, dicek HP saya, dompet saya kayak gitu saya biasanya, baru saya keluar kayak gitu caranya Bun ya. Nah akhirnya kemana-mana bawa tas. Nah, daripada tercecer ya Ayah Ahmad ya, jadi bawa tas kemana-mana gitu kan. Kalau yang bawa bapak pakai tas lempang. Kalau bapak-bapak kan simpel, dompetnya tipis, HP-nya satu. Nah biasanya bapak-bapak enggak mau repot, HP-nya satu, tandanya bapak yang setia ya. Pasangannya hanya satu Ayah Ahmad ya. Jangan macam-macam ya. Agar tidak menjadi perisai ya. Jadi nanti Bapak Ibu ya saat belajar dengan Arta MR nih ya, wah mulai karismatik ya, mulai ganteng gitu kan. Oh Bunda Akifah juga mulai cantik kayak gitu kan. Awas, hati-hati, di sana itu ada ujiannya gitu. Jangan tebar pesona ke lain jenis. Hati-hati. Nanti akan dapat bungkus permen mengerikan kalau misalnya tebar pesona. Nggak jadi nih Bapak Ibu ajaib, nanti kepleset Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti untuk tetap dalam kondisi koridor takwa sama Allah, setia dengan pasangan gitu ya. Memuliakan sesama tapi setia dengan pasangan ya, seperti itu ya. Jadi setelah diproteksi Bapak Ibu kemudian jangan ceroboh ya. Sip ya, seperti itu ya. Contoh, Bapak Ibu proteksi rumah, sudah diproteksi nih dengan ada ayat kursi nih. Kalau proteksi rumah nanti ayat kursi ya. Kemudian kayak gini, ya udahlah, wong udah tak proteksi, malam ndak usah saya kunci. Loh, penjahat Bapak Ibu maaf ya, pencuri itu bukan karena apa nih niat dia, itu bukan karena kesempatan yang terbuka lebar akhirnya dia melakukan kejahatan itu kan. Jadi kita jangan buat kesempatan orang lain itu melakukan itu Bapak Ibu. Kita pun secara fisik harus hati-hati. Kemudian Bapak Ibu di motor misalnya, di mobil misalnya, udah nih misalnya di pagar gaib nih, ya udah diproteksi. Lalu Bapak Ibu jangan lupa motor yang diparkir itu harus dikunci setang Bapak Ibu. Harus dikunci setang. Secara fisik tetap harus ada proteksi. Jangan cuma gaib saja, tetapi secara fisik harus ada kunci setang. Kalau mobil nanti ada kunci double ya, ada di setirannya itu. Kemudian kunci pintu. Karena sekarang ini mohon maaf ya, yang orang-orang tidak baik itu banyak cara ya mau untuk membongkar mobil itu. Nah, jadi kita proteksinya berlapis-lapis, dari gaibnya ada, kuantumnya ada, dari fisiknya juga ada. Fisiknya yaitu adalah kunci ada di itu ya starternya, kemudian kunci ada di apanya nih di setirannya, kemudian kunci pintunya jangan lupa. Saat Bapak Ibu mau pergi pastikan pintu udah dikunci dulu, udah dikunci, dicek. Oh ya udah kunci, baru pergi. Misalnya ke mall ya, misalnya ada di warung makan mana gitu. Jadi jangan kemudian istilahnya abai gitu, jangan ya. Saya sering melihat anak-anak muda ya atau misalnya tamu setelah parkir di depan rumah saya kunci masih gantung. Nah saya nanti biasanya mengingatkan, Mbak tolong Mbak itu ya jangan mengundang orang enggak baik ya kayak gitu, jadi harus diambil gitu kan. Kemudian diambil malah enggak dikunci setang, nanti dituntun loh, ini bisa jadi saya bukan doa ya, tapi hati-hati karena banyak kasus di perumahan itu ya, motor yang enggak dikunci setang itu dituntun tok tuh dibawa ya kan lewat jalan ke sana gitu kan. Jadi akhirnya
harus ada di kunci fisik juga gitu ya. Ini Bapak Ibu semua pembelajarannya ya pada malam hari ini. Nanti kalau ada yang belum jelas caranya tadi ya, alurnya gitu ya. Alurnya untuk bisa memunculkan ada gelombang elektromagnetik ya dari DNA kita, lalu membentuk ada lem gitu ya, jaring dan lem di tangan. Nanti bisa Bapak Ibu tanyakan kembali ya. Demikian kurang lebihnya ya. Dan setelah itu Bapak Ibu yakin TSL, kemudian secara fisiknya juga tetap ada proteksi, tapi hati tenang. Nah ini yang nanti bermanfaat. Insya Allah hatinya tenang ya, ndak kemerungsung, ndak ragu, ndak tanda tanya, tapi tetap yakin. Sambil nanti untuk bisa dipraktekkan lagi pagar goibnya, praktek lagi pagar goibnya, ngefek bener Bapak Ibu, ngefek bunda, Bapak Ibu bener ngefek. Ya mohon maaf ya, kadang orang lain sebelah sana gitu ya, terkena ada ini kabar, wah ini dijebol, yang sana juga dijebol. Alhamdulillah kita dalam hati alhamdulillah, semoga Engkau selamatkan kami semua kayak gitu. Ini terjadi pada toko saya Bapak Ibu ya, toko di samping, maksudnya bukan toko saya yang kena kemalingan, bukan gitu, tapi samping kanan dan kiri sampai terkena ada pencurian Bapak Ibu. Nah di toko saya itu sudah diarah Bapak Ibu, tapi hanya patah di ini engselnya tok, jadi tidak bisa masuk Bapak Ibu. Alhamdulillah dilindungi gitu. Dengan ada pagar goib ini ya, insya Allah akan menjauhkan dari orang-orang yang mau berniat tidak baik ya, kemudian kita mendapatkan keselamatan karena sudah diberikan ada sinyal positif ya. Sinyal positifnya yaitu dengan doa ya, dengan zikir, dengan ada Asmaul Husna, ada seltoknya pula yang di sanalah kemudian membentuk ada energi yang besar yang melindungi di sana sesuai apa seltok dan keinginan kita gitu Bapak Ibu, karena energi itu adalah bekerja sesuai apa yang kita sampaikan gitu Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah sudah jam 9 ya, lebih 15 menit ya, lalu kita akan praktek ya untuk bisa membersihkan jendela buram kita, atau saat ini Bapak Ibu yang masih ada jeruk nipis ya untuk diobatin. Kemudian ada yang low energinya ya nanti untuk dinaikkan gitu ya Bapak Ibu. Bukunya sudah disiapkan ya, semoga bermanfaat dari materi-materi yang saya sampaikan saat ini. Saya harapkan Bapak Ibu tetap tegar, tetap tangguh menghadapi keadaan yang tentunya mungkin ada yang tidak mudah, tetapi saat Bapak Ibu itu bahagia ya karena Allah, nanti Bapak Ibu mudah sekali mendapatkan solusi demi solusinya ya insya Allah. Walaupun ada tertumbuk apapun, Bapak Ibu tetap menjadi penduduk surga ya. Bismillah ya. Alhamdulillah, mari Bapak Ibu semua, kita akan ada riyadhah, yaitu memberikan vitamin pada kolbu kita ya, dengan ada bacaan ya. Saya harapkan Bapak Ibu bisa di print out ya dari yang ada di WA yang sudah dikirimkan di Bunda Pita itu, dari Bunda Pita ya, kemudian di print out ya. Nah nanti bacanya dari print itu, tidak dari HP itu Bapak Ibu, itu lebih enak ya. Nah kemudian Bapak Ibu berusahanya pakai ini atau yang kecil gitu ya, karena apa, ini nanti makjleb Bapak Ibu ya, masuk banget, nanti membooster, kemudian memberikan ada positif deep anchor, mudah mengusir negatif deep anchor. Bapak Ibu menjadi penduduk surga itu mudah sekali, karena kata-kata yang baik masuk makjleb ada di wilayah pikiran, perasaan dan hati Bapak Ibu gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari untuk saatnya memberikan makanan terbaik ya untuk jiwa kita yang kemudian ternyata secara tidak langsung itu memunculkan ada 4 hormon Bapak Ibu. Hormon yang bersifat di sini sangat baik untuk kesehatan kita, kebahagiaan kita, dan ketenangan jiwa kita, serta pikiran kita terhindar dari kemerungsung, terhindar dari ngegas, terhindar dari uring-uringan. Nyaman sekali, kehidupan itu deep ya, menjadi tenang gitu ya, menjadi kita rasanya tuh kayak melayang gitu Bapak Ibu ya, karena kan saking nyamannya gitu ya, nyaman banget itu, jadi kayak
wah dahsyat indah banget gitu ya. Apapun yang terjadi ya udah wah keren aja gitu. Alhamdulillah ya. Nah ini Bapak Ibu semua sudah siap semua ya. Air doanya jangan lupa Bapak Ibu ya. Air doanya ya. Dan Bunda Dina siap ya untuk nanti ala ahlil kubur. Nanti untuk dibacakan oleh Bunda Dina ya. Ya siap, alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu mungkin ada yang baru ya, yang sudah lama saya ingatkan duduknya sikap tenang ya, seperti ini dada dilapangkan. Yang masih ada utur di perjalanan, ya mungkin yang ada tidak sehat enggak apa-apa, agak senderan enggak apa-apa, atau kemudian ada tiduran enggak apa-apa. Yang penting ada mendengarkan. Karena kan fisik ya masih ada tidak sehat. Tetapi kalau sehat bisa dikondisikan kayak saya misalnya, wah saya hanya batuk aja kok gitu. Ya udah duduk aja dengan ada tenang seperti ini. Boleh Bunda Darmawati kalau mau ambil air wudhu dulu boleh ya. Yang mau ambil air wudhu dulu boleh ya sambil saya nanti tunggu ya insya Allah ya. Karena kan nanti ada afirmasi juga ya. Afirmasinya Bapak Ibu yang masih baru mungkin ya saya jelaskan. Adalah pertama mohon ridhonya Allah dulu ya, mohon senyumnya Allah dulu ya, karena kita mau ada meningkat ke lebih baik lagi nih levelnya ya. Ibadah bukan hanya untuk meminta dunia saja, tetapi minta ikhlasnya Allah, ridhonya Allah, kemudian minta ada banyak keberkahan kehidupan kita dari dunia hingga akhirat. Nanti akhirnya kita bisa menuju ke plus 6 ya, dan insya Allah dengan mudah sekali ya, seperti itu ya. Tidak materi, tidak dunia terus yang diburu, tidak, tetapi ridhonya Allah pun bisa kita kantongin dengan mudah nanti gitu ya. Nah alhamdulillah, silakan Bapak Ibu 1-2 menit ya Bapak Ibu nanti untuk afirmasi. Mohon maaf saya tadi lanjutkan ya, untuk duduk tegak, kemudian ambil napas. Kemudian baca bareng saya sambil dilepaskan pelan-pelan melalui bacaan dari kata-kata Bapak Ibu ya. Pinggang kurang nyaman ya, enggak apa-apa Bunda Indri ya, karena ada energi bubur Bunda Indri saya lihat ya. Nah Bapak Ibu yang tanggal 7 ya mau ada Kebatang ya, silakan ayo berkumpul ke sini. Insya Allah ada penginapan yang free Bapak Ibu. ada free ya, penginapan yang free di sini Bapak Ibu yang mau berlatih nanti di SHMR THMR ya, ada di Arta MR ya, mungkin ada dari luar kota. Saya ada rumah yang khusus nanti untuk peserta yang misalnya mau ada melanjut pembelajarannya. Ada tempat yang bisa Bapak Ibu nanti bisa free ya untuk menginap. Silakan. Kemarin Bunda Susmiati sudah ya, Bunda Dian Diapari juga pernah ke sini. Nah, silakan, saya terbuka sekali kepada Bapak Ibu yang mau ada ke Arta MR secara offline ya, silakan. Karena nanti secara fisik itu juga kita berlatih langsung gitu ya. Langsung di sana ya, langsung di sini di nyata gitu, di wilayah nyata ya. Jadi lebih jelek lagi insya Allah. Nah mari Bapak Ibu semua sudah ya, diawali dengan inna a'malu binniyat, lalu setelah itu ada ta'awudz. Nah ta'awudznya bareng-bareng sampai dengan nanti selesai ada ya Allah ya, Asmaul Husna itu ya, yang ya Allah, kemudian lanjut ke Ruqyah Syar'i ya. Alhamdulillah 4 hormon yang akan dihasilkan Bapak Ibu ya, hormon serotonin, oksitosin, dopamin, dan endorfin. Itu sangat bermanfaat untuk regenerasi sel-sel kulit kita. Jadi Bapak Ibu nanti benar-benar jadi penduduk surga, memuda terus gitu Bapak Ibu. Usianya bertambah tapi fisiknya itu memuda terus. Keren ya. Ayah Suudi mana? Memuda terus nanti. Masya Allah ya. Bunda Dewi Sulaiha dan suami ya, Masya Allah. Ayah Asep nanti memuda terus. Masya Allah ya, keren. Ya Bunda Dia masih ada di perjalanan, enggak apa-apa. Bunda Murti juga sama ya, masih ada terapi beliau ya, Masya Allah. Jadi ternyata kegiatan kita di sini yang memunculkan ada generator. Nah generatornya itu nanti Bapak Ibu beda-beda. Yang pembisnis nanti bisnisnya makin kenceng nih ya. Yang menjadi terapis itu macam-macam nih. Nanti bisa konseling ya, bisa menolong orang lain ya, dengan ada teknik-teknik yang kemudian diketemukan oleh Bapak Ibu sendiri melalui talenta-talenta yang ada di dalam diri Bapak Ibu ya. Maka penting sekali Bapak Ibu ilmu Manet Rezeki dan Riyadhah ini, karena untuk masa depan Bapak Ibu dan keluarga Bapak Ibu ya. Bismillah.
Mari Bapak Ibu semua duduknya tegak bagi yang ada sehat dan tidak ada udur ya. Kemudian mulai pejamkan mata dan ada ina a'malu binniyat. Silakan Bapak Ibu. Yang pengen minum dulu boleh ya. Kemudian silakan untuk afirmasi 1-2 menit mulai. Mohon ridhonya Allah dulu, lalu mohon ada kesehatan, keselamatan, bahagianya keluarga, dan kemudian mohon baru si finansial. Lalu yang terakhir husnul khotimah ya, silakan.